Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nevi Nelia. Saya mahasiswa STAI Ibnu Sina, kelas 2 semester 2 Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf dari Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah disebut juga akhlak tercela karena akhlak ini erat kaitannya dengan perilaku buruk atau tingkah-tingkah yang tidak disukai agama maupun dalam sosial. Contohnya seperti mencuri, berbohong, dan lain-lain. Nah, macam-macam akhlak mazmumah itu ada 7. Yang pertama, ada syirik, kufur, nifak, ujub dan takabur, dengki, mengumpat dan mengadu domba. Yang terakhir, riya. Baiklah, saya akan membahas satu persatu tentang 7 macam akhlak mazmumah. Nah, yang pertama adalah syirik. Syirik adalah secara etimologi, artinya itu persyirikatan atau penyekutuan. Nah, kalau misalnya dalam sehari-hari itu biasanya kita tuh kayak berpikir syirik itu adalah menyekutukan Allah. Tapi tidak hanya itu teman-teman, karena syirik itu terbagi 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar, ya itu adalah menyekutukan Tuhan atau menyekutukan Allah atau menyembah selain daripada Allah. Nah, kalau syirik kecil, contohnya kita tuh percaya dengan barang-barang seperti percaya pada cincin atau kita percaya kepada pohon dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat daripada kafir. Jadi, kafir adalah orangnya, kufur adalah sifatnya. Nah, menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang kafir merupakan kebalikan daripada orang mukmin. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Anfal, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang yang kafir, karena mereka tidak beriman. Yang ketiga adalah nifak. Secara bahasa, nifak berarti lubang atau tempat keluarnya yarbu, binatang sejenis tikus, dari sarangnya, yang jika dicari di lubang yang satu, ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, kata nifak berasal dari kata yang berarti lubang bawah tanah atau tempat persembunyian. Nah, adapun nifak menurut syara artinya menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dengan kata lain, nifak adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Yang keempat ada ujub dan takabur. Ujub secara etimologi berasal dari anjiba ya'jibu ujban, artinya heran atau takjub. Munculnya sifat ujub diawali dari rasa heran terhadap diri sendiri karena melihat dirinya lebih hebat dan istimewa dari yang lain. Dari ujub, selanjutnya muncul sifat takabur. Takabur itu adalah sombong. Nah, yakni mengecilkan dan meremehkan orang lain, sehingga ujub dan takabur adalah 2 sifat tercela yang berdampingan. Yang keenam, mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat atau gibah adalah membicarakan aib orang lain, sedangkan orang itu tidak suka apabila aibnya dibicarakan. Baik yang dibicarakan itu ada pada badannya, agamanya, dunianya, dirinya, dan lain-lain. Nah, mengadu domba atau namimah adalah memindahkan ucapan dari seorang atau orang lain kepada yang lainnya dengan maksud merusak hubungan mereka. Yang terakhir adalah riya. Riya adalah memperlihatkan diri pada orang lain, maksudnya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena manusia. Orang yang riya beramal bukan ikhlas karena Allah, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya, kalau kita mau sholat nih, tapi kita tuh nggak ada perasaan niat ikhlas dalam hati untuk beribadah kepada Allah. Yang ada dalam diri kita adalah, supaya kita dipuji orang lain, supaya orang tahu kalau kita ini adalah orang yang sholat. Tapi sebenarnya itu adalah salah, karena riya ini kecil, tapi ternyata itu tuh berdampak besar bagi pahala kita. Oke, baiklah teman-teman,
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri, apapun yang menonton, dan lain-lain. Nah, akhirul kalam,